Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membuat video presentasi yang berjudul Sebelum Mengenal Tulisan dan Terbentuknya Kepulauan Indonesia. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sulastri Ningsih. Dan saya Muhammad Betran. Dan saya Lati Robatul Asamnya. Dan saya Juliana Aryanti. Baiklah, poin yang pertama adalah sebelum mengenal tulisan dan terbentuknya Kepulauan Indonesia. Apa yang Anda ketahui tentang Azeozoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum? Tidak tahu. Baiklah, kalau Anda tidak tahu, nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, menurut teori geologi, perkembangan ilmu bumi dibagi menjadi 4, yaitu Paleozoikum, Azeozoikum, Neozoikum, dan Mesozoikum. Geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ilmu bumi secara keseluruhan. Menurut Marwati Junet Kusnegoro dan Nugroho Susanto, sejarah alam semesta lebih panjang dibandingkan dengan umat manusia. Manusia muncul kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Poin pertama yaitu konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu dalam sejarah. Kronologi adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Dari awal hingga akhir dalam sejarah, kronologis diperlukan agar tidak terjadi anakronisme. Contoh kronologi. Yang pertama, tanggal 6 Agustus 1945 terjadi pengeboman di Hiroshima, Jepang. Tanggal 7 Agustus 1945 dan sebagainya. Tujuan konsep berpikir diakronik adalah melihat perubahan dalam proses perkembangan peristiwa tersebut. Contohnya seperti pertemuan Surabaya pada tanggal 27 Oktober sampai 20 November 1945. Pertempuran 5 hari di Semarang pada tanggal 15 Oktober dan 19 Oktober 1945. Selanjutnya, berpikir sinkronik artinya mempelajari sejarah dalam kurun waktu tertentu, tetapi dengan ruang lingkup yang lebih luas. Contohnya seperti yang pertama, membaca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 di Jakarta. Yang kedua, keadaan ekonomi Indonesia pada 1998 atau krisis moneter. Dan poin yang ketiga, dalam sejarah konsep yang berkaitan dengan lokasi atau tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah. Konsep waktu terbagi menjadi 3, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Dan juga mencakup 4 hal, yaitu perkembangan, kesinambungan, pergaulan, dan perubahan. Baiklah, poin yang kedua, konsep perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah. Perubahan terjadi tercepat dan lambat. Misalnya, Nusantara mengalami kejayaan ketika adanya kerajaan-kerajaan besar dan akhirnya datang sebuah masa penjajahan. Setelah lama dijajah, Indonesia akhirnya merdeka. Konsep berkelanjutan yaitu keadaan yang telah berlangsung lama dan merupakan rangkaian peristiwa di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Misalnya terbentuk sebuah organisasi pertama di Indonesia yang kemudian berlanjut dengan ditandai munculnya organisasi lain. Maksud dan konsep perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah adalah ilmu sejarah tidak hanya mempelajari sebuah peristiwa yang terjadi pada masa lampau saja, namun berupa pengulangan, kesinambungan, dan perubahan peristiwa yang dilakukan oleh umat manusia. Perkembangan masyarakat dapat terjadi di tengahnya apabila kelakuan masyarakat bergerak perilaku dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Proses kesinambungan terjadi dalam masyarakat apabila suatu masyarakat tersebut
mengadopsi berbagai lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya. Peristiwa dapat disebut sebagai sebuah proses kesinambungan apabila masyarakat baru meneruskan kegiatan yang telah ada sebelumnya. Pengulangan adalah proses di mana suatu kejadian yang telah terjadi pada masa lampau terjadi kembali di masa sekarang. Dalam perubahan, konsep perubahan dapat terjadi apabila suatu masyarakat mengalami sebuah pergeseran yang mengikuti perkembangan dapat terjadi secara besar-besaran maupun kecil-kecilan. Baiklah, poin ketiga adalah masa sebelum mengenal tulisan. Aksara berasal dari dua kata, yaitu pra yang artinya sebelum dan askara yang artinya tulisan. Jadi zaman pra-aksara adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Pra-aksara juga disebut dengan istilah Nikela yang berarti tanpa tulisan. Untuk menyelidiki zaman pra-aksara, para sejarawan menggunakan metode penelitian ilmu yang mengajikan bukti-bukti atau jejak tinggulan fisik seperti lempeng, artefak, monumen, dan candi. Ilmu geologi dan percabangannya berkenan dengan pengajian usia lapisan bumi. Seperti biologi berkenan dengan kajian mengenai ragam hayati makhluk hidup, serta biologi berkenan makhluk hidup. Pra-aksara artinya penting dari pembelajaran tentang sejarah kehidupan. Zaman pra-aksara adalah kesadaran akan asal-usul manusia. Misalnya tumbuhan memiliki akar, semakin tinggi tumbuhan semakin dalam akar yang menghujung ke bumi, hingga tak mudah tumbang dari terpaan angin. Begitu juga dengan manusia, semakin berbudaya seseorang atau kelompok masyarakat, semakin dalam pula kesadaran kolektifnya tentang penghargaan terhadap tradisi. Jika tidak, manusia yang merupakan budaya bangsanya akan mudah terombang-ambing oleh terpaan budaya asing yang lebih kuat, sehingga dengan sendirinya kehilangan identitas diri. Zaman praksara di Indonesia berlangsung pada abad ke-3 Masehi. Jadi pada abad ke-4 Masehi, manusia Indonesia baru menilai mengenal tulisan. Hal ini dapat diketahui dari batu tulisan yang terdapat di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Baiklah, poin yang keempat yaitu terbentuknya Kepulauan Indonesia. Kepulauan Indonesia adalah kumpulan pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke. Perairan pedalaman Indonesia adalah daerah perairan di sepanjang sisi barat Indonesia. Adanya fenomena alam merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas panjang bumi sejak proses terjadinya alam semesta. Ada banyak teori yang mengenai penciptaan bumi, mulai dari mitos sampai penjelasan agama dan ilmu pengetahuan. Salah satu ilmuwan pendukung teori dentuman keras menyatakan bahwa alam semesta terbentuk dari berbagai gumpalan gas yang mengisi seluruh ruang jagat raya yang mencapai radius 500 juta tahun cahaya. Gumpalan gas tersebut meledak dengan satu dentuman yang sangat dahsyat. Ledakan dahsyat tersebut menimbulkan gelembung-gelembung alam semesta yang menyebar dan mengembung ke seluruh penjuru hingga membentuk galaksi, bintang-bintang, matahari, planet-planet, bumi, bulan, dan meteoroid. Sistem alam semesta dengan semua benda langit sudah tersusun secara menakjubkan dan masing-masing beredar secara teratur serta rapi pada sumbunya masing-masing. Perkembangan evolusi alam semesta ini memerlukan waktu kosmologis yang sangat lama sampai beribu-ribu juta tahun. Berikut ini adalah proses evolusi bumi yang dibagi menjadi beberapa periode, yaitu ini akan menjawab pertanyaan yang pertama tadi tentang 4 masa yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu masa Azoikum. Azoikum berasal dari bahasa Yunani, yaitu A artinya tidak dan Zun artinya hewan. Jadi zaman Azoikum merupakan zaman sebelum adanya kehidupan. Pada zaman ini,
bumi baru terbentuk dengan suhu yang relatif tinggi. Waktunya lebih dari 1 juta miliar tahun yang lalu. Pada masa ini merupakan awal terbentuknya hidrosfer dan atmosfer, serta munculnya kehidupan primitif di dalam samudra berupa mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Kehidupan primitif adalah masa tidak mengenal teknologi modern. Yang kedua yaitu periode Paleozoikum atau zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum merupakan zaman purba tua atau primer. Zaman ini berlangsung kira-kira 350 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini terjadi perkembangan atmosfer dan hidrosfer serta kehidupan mikroorganisme bersel tunggal menjadi bersel banyak seperti eukaryotes atau bakal tumbuhan dan prokaryotes. Berikut adalah periode zaman Paleozoikum. Yang pertama, periode Kambrium, yaitu muncul benua besar seperti benua Antartika, Afrika, India, Amerika Selatan, dan lain-lain. Yang kedua, periode Ordovisium. Yang ketiga, periode Silur. Yang keempat, periode Devon. Yang kelima, periode Karbon. Periode Karbon yaitu benua-benua di bumi menyatu membentuk benua yang besar. Yang keenam yaitu periode Dem. Baiklah, yang ketiga yaitu periode Mesozoikum atau zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum merupakan zaman purba tengah. Pada zaman ini mulai ada hewan mamalia, hewan amfibi, burung, dan tumbuhan berbunga. Lamanya zaman ini kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Masa ini merupakan awal kemunculan binatang reptil berukuran besar seperti Tyrannosaurus, Spinosaurus, Stegosaurus, dan Brontosaurus. Masa ini dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode Trias, kondisi bumi menjadi kering dan tidak subur. Yang kedua yaitu periode Jura, di mana dinosaurus dan Tyrannosaurus berkembang menjadi penguasa daratan. Tiga yaitu periode Kapur, di mana dinosaurus mengalami kepunahan karena terjadi perubahan drastis iklim hangat menjadi iklim dingin. Oke, yang keempat yaitu masa Neozoikum atau zaman Neozoikum, merupakan zaman purba baru dimulai sejak 60 juta tahun yang lalu. Zaman Neozoikum dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu zaman Tersier adalah zaman yang menghilangnya reptil raksasa dan berkembangnya binatang mamalia. Yang kedua yaitu zaman Quarter, adalah zaman di mana adanya kehidupan manusia yang lain yang lebih sempurna. Zaman Quarter dimulai kira-kira 600.000 tahun yang lalu. Ini terbagi menjadi zaman Pleistocene dan Holocene. Kalian tahu nggak gimana sih bisa terbentuknya kepulauan di Indonesia? Apakah langsung terbentuk atau gimana? Oke, baiklah, saya akan menjelaskan. Sejarah di Kepulauan Indonesia terbentuk melalui proses yang sangat panjang. Sebelum manusia mendiami bumi, kepulauan ini hanyalah diisi oleh flora serta fauna yang masih sangat kecil dan sederhana. Posisi pulau-pulau di Kepulauan Indonesia menurut para ahli bumi terletak di atas tungku api yang bersumber dari magma dalam perut bumi. Inti perut bumi ini berupa lava cair yang bersuhu sangat tinggi. Letak Kepulauan Indonesia yang ada di deretan gunung api membuat Kepulauan Indonesia menjadi daerah dengan tingkat keanekaragaman flora dan fauna. Peneliti terkenal Alfred Russel Wallace membagi Indonesia dalam 2 wilayah yang berbeda berdasarkan ciri khusus baik fauna maupun floranya. Berdasarkan klasifikasinya, Kepulauan Indonesia terbentuk dari 3 hasil pergerakan lempeng besar, yaitu lempeng Pasifik di sebelah barat, lempeng Samudra Hindia di sebelah selatan, dan lempeng Asia di sebelah utara. Adanya perubahan topografi permukaan wilayah di Indonesia. Kalian tahu nggak apa topografi? Pasti nggak tahu kan? Topografi secara ilmiah merupakan tentang bentuk permukaan bumi, objek lain seperti planet, satelit alam, contoh satelit alam seperti bulan dan sebagainya, dan asteroid.
Demikianlah video presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.